أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimakumullah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini saya akan menyampaikan satu buah pesan, nasihat, wasiat yang datang dari junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Imam Ali karramallahu wajhahu. Dalam sebuah wasiat Nabi kepada Imam Ali, Nabi bersabda, sab'atun, ada 7 golongan kelompok umatku. Sab'atun, ada 7 golongan umatku yang nanti kata Nabi ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di 7 golongan. Sab'atun min ummati fil jannah. Ada 7 kelompok golongan manusia daripada umatku nanti yang ada di dalam surga. Nah, kita mudah-mudahan termasuk ada di dalamnya. Kan kita kepengen finish daripada keputusan nanti itu Allah tetapkan kita menjadi penghuni surga. Ya. Makanya ada wiridan itu kalau habis sholat, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Jangan sampai Allah masukkan kita ke dalam neraka. Lagi jangan kepengen ngimpi neraka, jangan. Jangan ya. Mimpi itu yang enak-enak. Kita kadang-kadang mimpinya dicekek setan, diugap-ugap orang, capek. Enak lagi tidur dibawain duit, ya, bawain duit, bawain duren. Jadi kata Nabi, sab'atun min ummati fil jannah. Ada 7 kelompok umatku nanti yang berada di dalam surga. Yang pertama, syabun taibun. Yang pertama, golongan umatku nanti yang ada di dalam surga, pemuda atau pemudi yang selalu bertobat kepada Allah. Ada anak muda rajin, bagus. Saya kalau khutbah di sini senang. Ya, imamnya tuh santri-santri kayak Fikri ya. Suaranya bagus-bagus. Saya bilang sama bini saya, entah kalau anak kita udah gede ngajinya di sana. Kalau sore ngajinya di sini Qur'annya ya. Ntar habis maghrib ngajinya mancingnya sono di rumah ya. Enak ya. Syabun taibun, pemuda yang bertaubat, yang rajin ibadah. Bagus ya, Masya Allah. Ada anak muda rajin ibadah. Kalau ini mah nggak usah kita omong. Mohon maaf, saya nggak bilang ini tua. Ini saya bilang. Ini mah nggak usah diomongin. Mau kemana lagi kita? Tapi kalau ada anak muda, pemuda-pemudi, Masya Allah. Sebelum waktunya intidhar sholat, dia tunggu waktunya sholat ya. Dia baca Quran, dia baca sholawat, kemudian dia azan. Siapa sih itu yang azan? Itu yang azan anaknya Haji Romli. Anak Haji Romli yang mana? Itu yang nyantri di situ. Oh, udah kawin dulu. Emang apa anak kita nggak kita jodohin aja sama dia? Gara-gara aja dipungut mantu. Gara-gara apa itu? Azan. Mohon maaf Pak, saya nggak bisa apa-apa, belum punya apa-apa. Udah. Yang penting mau nggak sama anak saya? Udah ntar rumah saya udah siapin 7 lantai. Rumah pakai 7 lantai. Kita 2 lantai aja naiknya elok. Saya kalau ke atas nyuruh, Mbak tolong ambilin baju. Iya kata Mbak udah tua aja. Ini rumahnya 7 lantai. Masya Allah tuh berkah ilmu Allah ya. Berkah ilmu Allah. Makanya orang-orang yang berjuang di jalan Allah tuh Allah kasih kemudahan. Allah kasih kemudahan, Allah kasih kegampangan ya. Karena Allah cinta kepada hamba-hambanya. Jadi ada anak muda yang bertobat kepada Allah. Dia rajin ibadah. Jadi at-taubatu hiya ar-ruju'u
amma kana madzmu'an fi syar'i. Jadi yang namanya taubat itu adalah ar-rujuk, kembali dari apa-apa yang tadinya tidak baik dalam agama menuju kepada apa-apa yang baik di dalam agama. Yang tadinya mazmuma kepada mahmuda, yang tadinya tercela kepada yang terpuji, itu namanya tobat, ada kembali. Wal ilmi, dan dia mengetahui setelah dia kembali dari sesuatu yang tidak baik kepada sesuatu yang baik, kemudian dia mengetahui bi anna dzunuba, bahwa sesungguhnya yang namanya dosa-dosa itu wal ma'asi, dan kemaksiatan muhlikatun, akan membinasakan dia. Dia tahu yang namanya dosa dan kemaksiatan bakal membinasakan kita. Ya, itu akibat perbuatan dosa dan maksiat kita akan membinasakan kepada diri kita. Enggak ada ketenangan. Mubaidatun minallahi wa jannatih, dan akan menjauhkan dia dari Allah dan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada anak muda itu cakep. Kalau ada begini-begini enggak aneh. Insya Allah. Haji Mahmud jam 3 udah di masjid. Enggak aneh orang. Ya mau ngapain lagi? Itu yang iseng kan ada aja. Mau ngapain lagi, dia udah tua. Jawabnya simple. Kalau anak muda begitu, jawabannya panjang. Iya, gue juga nggak nyangka itu dia bisa rajin begitu ya. Kalau yang udah begini-begini mah pembahasannya simple. Haji Mahmud jam 3 udah di masjid ya, masya Allah. Cukup begitu doang jawabannya. Kalau ada anak muda, masya Allah, jawabannya panjang. Emang anaknya siapa sih itu? Yang nomor berapa? Sampai nomornya ditanyain. Kalau yang udah begini-begini mah jawabannya simpel doang. Haji Mahmud jam 3 udah di masjid, mau ngapain lagi? Gitu doang udah. Tambahin. Maka dalam sebuah hadis Nabi sampaikan, ma min syai'in ahabbu ilallahi ta'ala min syabin ta'ibin. Jadi kata Nabi, tiada sesuatu yang paling dicintai oleh Allah min syabin ta'ibin, dari pemuda yang rajin bertobat, yang rajin ibadah. Jadi Allah demen, Allah cinta kepada orang yang udah tua rajin ibadah, Allah demen. Tapi Allah lebih demen lagi kalau ada aki-aki sama nenek-nenek rajin ibadah. Ada anak muda rajin ibadah. Iya, Allah demen tuh. Ada aki-aki nenek-nenek ibadah. Tapi Allah lebih demen lagi kalau ada anak muda yang itu tuh subhanal yaum rijalul, pemuda saat ini pemimpin di masa yang akan mendatang. Wa ma min syai'in abghadu ila Allah taala min syaikhin muqimin ay musirin ala ma'asihi. Dan tiada dari sesuatu yang paling dibenci, digedegin oleh Allah daripada min syaikhin muqimin, daripada orang yang sudah tua, muqimin yang ia masih saja ala ma'asihi, di dalam melakukan maksiat. Allah gedeg. Jadi Allah paling benci kepada orang yang sudah lanjut usia, yang dia masih menetapkan dirinya masih saja melakukan perbuatan maksiat. Kita alhamdulillah, salatu wassalamu alaihi. Kita udah tahajud. Ya. Ada juga salatu khairum minan naum. Ada yang masih selimutan. Macam-macam manusia, ya. Nah, kita alhamdulillah Allah kasih hidayah, Allah kasih taufik juga, ada kemampuan untuk melangkahkan kaki kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ini kalau bukan betul-betul pertolongan Allah, berat ini. Cuaca ngericik mulu, ya. Cuaca begini, waduh, berat ini kalau bukan betul-betul pertolongan Allah. Makanya nggak ada yang bisa kita lakukan kecuali di situ ada pertolongan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Itu makanya hayya 'alas shalah, la haula. Jadi kita bisa begini itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang dibenci, yang paling dibenci oleh Allah min syaikhin muqimin ay musirin ala ma'asi. Jadi dari orang yang sudah lanjut usia
yang dia masih saja senantiasa melakukan perbuatan maksiat. Nauzubillah ya. Yang kedua, golongan umatku yang 7 itu yang ada di dalam surga adalah waman tasaddaqa sirron. Orang yang suka sedekah diam-diam. Kadang-kadang kan suka janji, Fikri, pisang udah tua, pisang kepok ntar saya bawain ya. Ilah udah matang kita nggak dibawain. Ini jangan pakai diomongin, matang tua kebang bawain. Itu tuh yang cakep begitu tuh, jangan pakai diomongin, bawain. Nih kan Satya doain ya ke pisang Raja Lumut. Raja apa? Lumut. Iya, udah tua. Udah Satya saya bagi. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya sampai tua panennya. Iya. Kita lagi ngarepi lah, mana sih itu pisang raja. Wala raja, wala kitut. Wala raja, wala kitut. Kitut apa kitut? Udah, kebang aja udah. Kebang bawah. Alhamdulillah nih tadi panen pun pisang raja. Cobain dah, dan enak ya. Alhamdulillah. Sedekah. Ya, apalagi zaman-zaman begini udah banyakin sedekah. Jangan takut. Lagi begini, bang, kalau gua sedekah bagaimana buat makan gua lagi begini, malah babanya nganggur udah 3 bulan. Jangan udah, itu mah urusan Allah, ya, kasih, ya, yang mampu sekian, bantu sekian, sedekah, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ittaqun nar ay ij'alu bainakum wa bainan nari jahannama wiqayatan. Ittaqun nar, takutlah kalian akan neraka. Ay ij'alu bainakum wa bainan nari jahannama, jadikanlah oleh kalian semua di antara kalian dan di antara neraka jahanam wiqayatan, ada wiqayah, penjagaan, perlindungan. Jadikanlah antara dirimu dan neraka jahanam ada wiqayah. Wiqayah itu penjaga, apa namanya? Perlindungan, wiqayatan, ya. Jadi antara kita dan neraka, jadiin ada perlindungannya tuh, ada penjagaannya. Apa penjagaannya? Minas shadaqati wa a'malil birri, daripada sedekah dan amal-amal baik. Gitu. Jadi sedekah dan amal-amal baik itu bisa menjadi wiqayah, perlindungan kita dari neraka jahanam Allah Subhanahu, dari neraka jahanamnya yang diciptakan oleh Allah. Ada wiqayah antara kita dan neraka jahanam itu dengan sedekah, ya. Walau bisyikki tamratin ay janibiha au nisbiha, meskipun dengan janib nisbiha, separohnya korma. Walaupun kita sedekah dengan membagi kepada orang lain dengan sebelah korma. Fa ilam tajidu fa bi kalimatin thayyibatin, kalau enggak punya, make duit enggak punya, make makanan enggak punya, fa bi kalimatin thayyibah, dengan kalimat-kalimat. Ini udah kagak bantu ngomongin, ini kan yang kita elok. Udah nggak bantu, nggak bagi, nggak ngasih, ngomongin yang enggak, ini dia. Dah, kalau kita nggak ada ya udah dengan kalimat yang baik, ya mudah-mudahan semuanya sukses, ya semuanya baik-baik, gitu. Ini udah nggak bantu, ngomongnya yang jelek. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as-shadaqatu taruddul bala wa tutawilul umr. Jadi yang namanya sedekah bisa menolak bala. Sedekah itu Jumat tuh ada rezeki bagi, ya. Kasih bantu, tolong gitu. Dapat menolak bala. Kita nggak tahu tuh. Dengan kekuatan sedekah yang kita keluarkan, Allah pelihara kita dari bala, wabah, ya. Wa jami'il amrod, dan berbagai macam penyakit. Sedekah, nggak punya duit, ya tenaga dan yang lain. Dan dapat memanjangkan umur. Jadi umurnya dikasih keberkahan sama Allah.
untuk bisa melakukan kebaikan, ketaatan, sedekah. Itu yang nanti ada di dalam surga dari golongan umatku. Yang pertama ada pemuda yang rajin ibadah, yang kedua sedekah. Senyum juga sedekah. Cuma kan kalau senyum semua pesantren nggak jadi-jadi. Kalau datang senyum. Saya kalau jadi yang itu saya sambit senyum doang. Kapan gue beli genteng? Ada yang punya rezeki ya. Bukan punya kita semua tuh. Itu dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, Sayyid Ahmad Al-Hashimi itu ada mengutip hadis yang panjang. Jadi singkatnya nanti ada orang-orang kaya satu saat di akhir zaman tuh keliling-keliling kampung, ya, nawarin sedekahnya sama kita. Falam yajid may yaqbalu. Tapi udah nggak ada lagi yang mau nerima sedekah orang kaya. Bukan nggak ada yang yatim, bukan nggak ada yang susah, bukan nggak ada yang butuh. Tapi anak yatim tuh udah nggak mau lagi nerima sedekah orang kaya itu, karena sudah akhir zaman. Buat apa kita dibagi duit kalau udah akhir zaman? Mau jalan-jalan naik mobil, pom-pom bensin udah kagak ada, udah pada mati semuanya. Mau makan nasi uduk, udah nggak ada yang dagang nasi uduk. Jadi apa? Kalau mau sedekah sekarang nih, makanya nanti dikatakan tuh, lau jita bil amsi laqabil. Bapak, coba bapak datangnya dulu waktu saya masih butuh untuk pendidikan saya. Coba bapak datangnya dulu ketika saya masih membutuhkan sedekah bapak. Saya bakal ambil sedekah bapak. Fa amal yaum, maka adapun hari ini saya sudah tidak lagi berhajat kepada harta bapak. Yang saya butuhkan hari ini adalah darah dan daging yang ada pada tubuh bapak. Yang saya mau makan dan saya mau sedot darahnya. Karena ada harta kita. Ada harta anak-anak yatim yang dia tidak salurkan, yang dia makan menjadi darah dagingnya. Itu kalau mau sedekah sekarang. Dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah ada dikutip ya. Yang ketiga, golongan umatku, kelompok umatku yang nanti ada di dalam surga, wa man tarokal haram, orang yang selalu di dalam kehidupannya meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dia tinggal itu. Wa ta'atun mimman haraman yaqulu mislul bina'i fawqa mawzin yuj'alu. Itu kata Ibnu Ruslan ya dalam Zubatnya. Wa ta'atun, setiap ketaatan yang selalu dibarengi dengan sesuatu yang haram, maka seperti ia membangun sebuah bangunan di atas maut, ombak. Nggak jadi. Ya, punya duit banyak. Kata lakinya mah kita bikin kontrakan di tepi pantai cerita. Di tepi pantai cerita, bangun pondasi, ombak datang hilang lagi. Ya, nggak bakal jadi. Itu perumpamaan orang yang bertakwa kepada Allah, tapi masih saja ia makan, ia minum dan sebagainya dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka filosofi orang dulu hebat tuh. Gue mendingan mati kelaparan ketimbang makan dari sesuatu yang tidak halal. Itu filosofi orang dulu begitu tuh. Gue mendingan mati kelaparan ketimbang makan dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Bertahan hidup. Sebetulnya hidup itu murah. Hidup itu sebetulnya murah. Yang bikin gengsi kan, yang bikin mahal gengsi. Hidup tuh murah. Yang bikin mahal tuh gengsi. Itu yang bikin ngutang-ngutang bini kita sama tukang sayur kan gengsi bini kita. Asa belanja oncom mulu. Tetangganya itu. Kemarin udah oncom. Kemarin kan dipecah. Ini babanya minta dioseng sama lunca. Oh iya. Akhirnya hari ketiga gengsi. Nggak belanja. Gue malu diledekin mulu. Emang apa? Oncom mulu. Akhirnya dia gengsi. Belanja dah. Yang ngambil daging setengah kilo. Udah begitu. Nggak bayar-bayar. Tukang sayur juga bingung lah, nggak pulang-pulang kok. Rupanya nungguin sepi. Dia malu ngomongnya. Bayarnya besok. Kan besok kita mah bisa jadi sebulan. Saya kalau orang janji, Ustaz, ya Allah mohon maaf Ustaz, nyelang dulu dah. Ya, 50.000 besok saya ganti. Udah saya kagak inget-inget.
Gue udah tahu besok itu sebulan atau 2 bulan. Wallahu a'lam. Kanyut aja udah ya. Orang yang selalu meninggalkan di dalam kehidupannya sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ya, wastu, hati-hati. Kadang-kadang suka nasar, gimana ya? Saya dulu beli bajunya pakai duit haram. Kemudian sholat saya sah enggak? Ya sholatnya sih selama enggak ada gangguan hal-hal yang membatalkan sholat sah. Terus diterima. Jangan ngomong diterima, duit lu duit agak halal. Ya. Kalau diterima, ngomong diterima, jangan ngomong diterima. Orang haji, duitnya boleh nyolong, pergi haji, nanya hajinya sah. Ya selama tidak ada yang merusak ibadah rangkaian haji, hajinya sah. Jangan nanya lagi. Terus haji saya diterima, yuk kagak, duitnya apa? Gitu. Ya, gitu. Mau dimakan sama bini kita, mau dimakan sama anak-anak kita, ya, yang halal. Yang keempat, golongan umatku yang nanti ada di dalam sorga adalah wa may yu'addi sholatad duha. Orang yang selalu menunaikan sholat duha. Sholat duha itu walaupun 2 rakaat, ya, jangan ditinggalin, jangan ditinggalin. Lu mah enak kan tiba ngomong, gua di kantor, ya ada waktunya. Itu kalau saya ngajar di ITC Cipulir gitu ya. Itu saya datang, ya Allah, lagi pada baca Quran bisa. Ya, kadang-kadang ya Allah masih sempet baca Quran ya. Bukan masalah itunya. Aneh gitu. Kalau orang baca Quran di masjid enggak aneh, emang tempatnya. Tapi ada di ketika kesibukan aktivitas dia masih ingat kepada Allah. Itu yang luar biasa. Masih sempat sholat duha. Ya, kita kadang-kadang nggak ngapa-ngapain, udah sempet, udah sembahyang duha bang, belum, padahal nggak ngapa-ngapain. Ada orang selama 24 jam nggak sembahyang, saya juga bingung, apa baik yang dia kerjain gitu. Jadi perasaannya nggak sempet aja tuh, begitu tuh kalau Allah udah tutup hatinya. Makanya kita selalu minta kepada Allah petunjuk, pertolongan, dibukakan pintu hati kita. Sholat duha 2 rakaat, Allahu Akbar, enak, adem ya. Yang kelima, wa man kana dhihabu malihi ahwanun alaihi min fawati sholatin wahidatin ma'al imam. Yang kelima, golongan umatku nanti yang ada di dalam surga adalah orang yang kehilangan hartanya itu lebih ringan terhadap dirinya ketimbang kehilangan 1 rakaat bersama imam. Itu yang mestinya kita sedih. Tuh, itu yang mestinya kita sedih kalau telat dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Kita makan nggak ada sedihnya. Jangankan telat jamaah, kagak sembahyang aja kagak sedih. Ya, kalau kita kan, Allah udah takbir aja, rupanya kesiangan, musim dingin, ada penyesalan karena ketinggalan takbiratul ihram. Jangan ngomong rakaat, ketinggalan takbiratul ihram aja nyesel, karena pahala mendapatkan takbiratul ihram imam itu sangat besar. Dia seselin, bagaimana sampai ketinggalan 1 rakaat? Ya Allah, ini kayak dibagel pakai batu nih hati. Apalagi sampai ketinggalan 1 rakaat. Itu yang demen ibadah. Kalau yang nggak demen ibadah kan jangankan ketinggalan takbiratul ihram, dia mah kagak sembahyang 5 waktu, nggak ngaruh dia mah. Nggak ngaruh dia mah. Makanya masya Allah ya, sampai nggak sempat sembahyang 5 waktu. Sesibuk apa sih kegiatan kita? Ya, orang kalau udah jauh dari Allah, masya Allah. Makanya yang membuat hidup kita susah, yang membuat hidup kita sempit karena kita jauh dari Allah. Yang membuat hidup kita lebih susah lagi karena jauh dari pertolongan itu. Yang menyebabkan hidup kita susah, hidup kita kebelangsak karena jauh dari Allah. Dan yang membuat hidup kita lebih susah lagi jauh dari pertolongan Allah. Alhamdulillah ya.
Dan yang keenam, wa man dumi'at ainahu min khasyatillah. Orang yang suka dumi'at, apa namanya ini? Berlinang. Orang yang suka berlinang ainahu, kedua matanya, min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Ya Allah. Sering nangis. Sering nangis karena mengingat banyak dosa, banyak salah. Persis kayak ibu-ibu suka nangis. Allah laki saya, ya Allah, tidak habis belum juga ngasih duit. Bukan begitu nangis, nangis karena takut kepada Allah. Ya Allah, ingat banyak salah, banyak silap, banyak lalai, banyak ketinggalan, banyak tidak sempurna. Iya, banyak dosa, tuh banyak, segala-galanya nangis. Orang yang suka berlinang air matanya dikarenakan dia takut kepada Allah. Tuh, takut sama Allah bukan jauh, deketin. Semakin takut sama Allah semakin mendekat, semakin takut semakin mendekat, gitu. Jangan semakin takut semakin jauh. Makanya luar biasa ini, ya. Apa namanya, ujian ini kata ulama, Allah lebih kepengen hambanya lebih dekat lagi sama Allah, ya. Yang tadinya kemana-mana nggak baca bismillah, baca bismillah karena takut. Yang tadi kemana-mana nggak pernah baca bismillah tawakkaltu, sekarang mau dia baca mana-mana pakai masker. Kita udah ngap banget pakai masker. Udah pengap, apalagi mimpin Yasin pakai masker. Masya Allah, pulang-pulang awak kita pada panas. Kenapa? Hawanya balik lagi kepada diri kita tuh. Oh, udah. Akhirnya kata bini saya ini beli masker yang monyong. Lantar miknya kena monjongan. Kalau baca Yasin enak, hawanya keluar. Oh iya, saya cobain. Oh iya, enak juga nih monyong. Cuma mahal, 29.000 satu paknya. Mendingan kita pakai apa namanya? Wa man dumi'at ainahu min khasyatillah. Orang yang selalu berlinang nangis kedua matanya karena takut kepada Allah. Ya, kita mohon kepada Allah dengan kebaikan-kebaikan yang kita tanamkan. Allah jauhkan kita dari bala wabah musibah ini, ya. Kalau memang Allah berkehendak kita meninggalkan dunia ini, ya kita mohon meninggal dalam keadaan husnul khotimah, ya. Kita ngeri juga, ya, ngeri. Dulu cuma mendengar berita begini-begini, sekarang kita udah lihat dengan mata kepala kita sendiri, ya. Kita mohon dengan ibadah, kebaikan, sedekah dan yang lainnya kita lakukan. Mudah-mudahan Allah jaga dan Allah pelihara keluarga kita, Allah selamatkan semua dari bala wabah, ya, dimanapun kita berada dan aktivitas apapun yang kita lakukan. Jadi kalau doa begini terus, ya Allah jauhkan kami beserta keluarga dan orang-orang yang cinta kepada kami, guru-guru kami semuanya, ya, dari bala wabah, musibah dimanapun berada, apapun aktivitas yang mereka lakukan, yang kami lakukan dalam perlindungan dan penjagaan, gitu. Mohon pada Allah, ya ikhtiar mah apa aja yang baik-baik, ya. Sesudahnya kita serahkan kepada Allah. Yang terakhir, wa man zahamal ulama fi majalisihim. Orang yang selalu mendekati, mendatangi para alim ulama fi majalisihim, di majelis-majelisnya. Sekarang kan orang pada update status, ya, Masya Allah, ulama-ulama dipanggil oleh Allah. Ya Allah, pada nangis. Nangis, bawanya Al-Fatihah. Baca Fatihah juga kagak, cuma nulis Al-Fatihah. Ya Allah, kalau udah begitu baru pada nangis dah. Kalau udah begitu baru pada sedih. Waktu ada nggak ngambil ilmunya, nggak ngambil keberkahannya, ya. Ada diabaikan. Betul kata Haji Omar, kalau sudah tiada baru terasa tenang bahwa kehadirannya sungguh ada disia-siain. Ya, nggak pernah ngaji, nggak pernah datang, nggak pernah bantu, nggak pernah nolong, udah nggak ada tangis. Emang begitu. Itu kata ulama, orang itu menjadi bahan omongan setelah dia meninggal dunia. Baru tuh. Setelah adanya diabaikan, nggak dieroin, nggak diopenin, nggak diopeng. Alhamdulillah, ya. Mari kita duduk dengan para alim ulama. Ya. Saya berkeyakinan benar berangkat dari hadis Nabi.
Itu dalam hadis Nabi itu diberikan umatnya 70.000 masuk surga tanpa hisab. Fastajaztu, maka Nabi minta tambahan lagi. Setiap orang yang 70.000 itu boleh ngasih syafaat pertolongan bawa temannya sebanyak 70.000 lagi. Saya yakin di antara kita nih nanti kalau ada yang ditakdirkan oleh Allah masuk surga duluan, ngajak kita. Ini kalau diajak semua kan belum ada 70.000, masih ngambil kampung sebelah. Tuh, makanya dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad yang dikarang oleh Syekh Abdul Aziz Al-Malibari itu beliau ada mengutip tuh keterangan. Ternyata nanti ketika ada di jembatan Shiratal Mustaqim, itu yang disuruh berjembat masuk dalam surga dulu itu ahli ibadah. Tuh, ulama disuruh dulu kip huna, diam dulu di sini. Ternyata cari dulu yang pernah ngaji sama kamu, kasih syafaat. Ternyata ulama-ulama kita, ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita bukan hanya membimbing kita untuk mengenalkan kita kepada Allah, sampai ngajak kita masuk ke dalam. Begitu tuh keterangan dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Jadi mohon maaf, jadi Kiai Fikri ini Ian Bakhtiar bukan hanya mengenalkan kita kepada Allah, mendekatkan kita kepada Allah, tapi sampai ngajak kita masuk ke dalam bahwa luar biasa. Maka udah pantas nih kita jamaah kalau tadi bergilir bawain nasi uduk. Ya, Masya Allah. Tuh, bawain nasi uduk. Untuk yang siang gua dah, ya. Yang malam gua begitu. Masya Allah, ya. Lama-lama kita, guru-guru ngaji kita tuh mulia pangkatnya. Mulia. Maka dalam kitab Ta'lim wa Muta'lim Syekh Syihabuddin Az-Zarnuji itu kalau di kampung udah nggak ada ustaz, keluar cari ustaz, cari nuntut ilmu begitu. Jangan jauh dari para alim ulama, para asatidzah kita. Dan mudah-mudahan ya dengan rajinnya kita mendekati para ulama, duduk di majelis taklim, senantiasa Allah angkat derajat kemuliaan kita, keluarga kita, dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita dan keluarga kita, jamaah kita dari bala, wabah, musibah dan berbagai macam penyakit. Baik, ini yang dapat saya sampaikan.